Ini saya mengkritisi sedikit setelah fase yang kelima sebetulnya tidak kiamat. Ya, setelah orang beriman habis dari muka bumi ini tidak kiamat. Akan ada fase di mana manusia yang hidup itu manusia yang tidak punya iman. Inna syirarun nasi fil alam alladhina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itu mereka yang datang kiamat kepada mereka tiba-tiba. Ini saya mengkritisi sedikit setelah fase yang kelima sebetulnya tidak kiamat. Ya, setelah orang beriman habis dari muka bumi ini tidak kiamat. Akan ada fase di mana manusia yang hidup itu manusia yang tidak punya iman. Inna syirarun nasi fil alam alladhina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itu mereka yang datang kiamat kepada mereka tiba-tiba. Ya. Jadi yang terburuk di muka bumi adalah yang menyaksikan kiamat terjadi. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, andaikan tidak ada binatang saat itu, Allah tidak akan memberikan mereka hujan. Artinya binatang lebih Allah hargai ketimbang keberadaan mereka. Ya. Walaysa lahum imanun walau bimiski dzarratin, dan mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ya. Persahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, alisa fihul muslimun? Apakah tidak ada orang-orang Islam pada saat itu? Oh, banyak orang Islam. Oh, ternyata ada orang Islam di fase yang ke-6. Yaitu orang-orang Islam yang Islamnya cuma di mulut saja, yang iman mereka la yujawizu hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati, tenggorokan aja enggak tersentuh oleh iman mereka. Lalu iman mereka ada di mana, wahai Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Dan iman mereka ada di harta dunia triliunan. Biar jelas Bapak Ibu, biar jelas, nggak samar-samar. Kan banyak fitnah nih, biar jelas jadi nggak jadi fitnah. Itu imafilarumakumullah. Ya, jadi saya tambah ada fase yang ke-6. Nah, berapa lama fase ke-6 berlangsung? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Jadi saya tidak pernah mengatakan kiamat terjadi tahun ini, itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan itu. Itu adalah orang-orang yang mentahzir saya, karena nyinyir sama saya, karena yang ceramah akhir zaman bukan ustadz mereka, jadi saya ditahzir sama mereka. Baik, Ibu-Ibu, mohon maaf ya, saya jadi banyak curhat, mohon maaf ya. Boleh curhat nggak apa-apa ya? Curhat sedikit. Baik, Ibu-Ibu, nah ini kalau saya gambarkan ini di beberapa kitab tarikh, ada kitab tadi Al-Bidayah wa Nihayah, Qisas Al-Anbiya, kemudian juga ada kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syami bin Abdul Al-Maghluz rahimahullah. Nah, ini saya perlihatkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam konon ya kurang lebih diutus, diturunkan dari surga ke dunia di tahun 5872 sebelum Masehi. Ya, jadi dari Nabi Adam ke kita ternyata belum mencapai angka 8000 tahun kalau berdasarkan analisa ini. Ya. Nabi Adam diturunkan di mana? Wa anzalallahu fi makanin a'la fawqal ardi. Allah menurunkan Nabi Adam di tempat tertinggi di muka bumi. Mana tempat tertinggi? Himalaya. Sampai hari ini tempat tertinggi adalah Himalaya. Jadi kemungkinan diturunkan di Nepal. Siti Hawa diturunkan di satu tempat, kemudian diberi nama Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Disitulah Siti Hawa diturunkan. Terpisah 100 tahun dengan Nabi Adam AS. Lalu Allah perintahkan pada Nabi Adam untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Ya Adam, ini ladai baitun bi Bakkatil mubarakah allati tusawi asyhada fa'tuha ya wasalli fiha kama tusalli asyhada wa tufu kama tatufu asyhada. Ya, hunaka sa'astajibu da'awatak. Hai Adam, aku punya satu rumah di Makkah, di Bakkah yang aku berkahi. Bakkah itu lurus, rumahku itu lurus dengan arsku. Datangilah dia, salatlah menghadapnya, dan tawaflah kamu menghadapnya, berputar mengelilinginya, sebagaimana kamu salat dan tawaf di arsku ini, menghadap kepada arsku. Nah, itu salah satu hadis qudsi yang ada ditemukan di dalam kitab Ra'isul Majalis karya Syekh As-Sa'labi rahimahullah. Baik, nah Nabi Adam turun di tahun itu di muka bumi. Jadi peradaban kita tidak lebih dari 8000 tahun. Kemudian Nabi Nuh menjadi rasul dan nabi dan rasul yang pertama itu diutus di usia 480 tahun, tepatnya di tahun 4250 sebelum Masehi.
Usia beliau 1000 kurang 50. Tidak disebut 950 tahun, tapi 1000 kurang 50. Ini ada penuh isyarat insyaallah. Saya butuh 2 jam untuk membahas kata 1000 kurang 50. Nanti kalau ketemu lagi ya di jam yang sama, tetap bersama saya di masjid yang sama. Ya, baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam usianya 175 tahun kurang lebih, dan beliau diutus di tahun ini. Ini saya garis bawahi, saya maksudkan adalah bahwa ini umur nabinya. Ini umur nabinya. Yang di bawah ini adalah umur umatnya. Kalau ini umur nabinya, dan ini umur umatnya. Dan umur satu umat dimulai dari nabinya diutus sampai diberlakukan kitab berikutnya. Nah, umur bangsa Yahudi sejak Allah mengutus Nabi Musa dengan menurunkan Taurat sampai diturunkannya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu dihitung oleh para ulama ahli tarikh kurang lebih 900 tahun. Nah, umur umat Nabi Isa dari diturunkannya Injil pada Nabi Isa, maksudnya diutusnya Nabi Isa sampai Al-Quran diturunkan, sampai diutusnya Rasulullah. Nah, namun ada masa fatrah. Ada yang bilang bahwa ini berakhir di diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itu ada masa fatrah antara Nabi Isa diangkat hingga Rasulullah diutus, dan masa fatrah az-ziyadah la aksar min mi'ata sanah, tidak lebih dari 100 tahun. Nah, berarti usia kita ini berdasarkan sebuah hadis. Ini ada hadisnya, saya temukan di dalam kitab Sahih Bukhari bab umrul ummah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda begini, inna baqa'akum minal umami kamsali taratin hati anzala ila ahli. Sesungguhnya perumpamaan kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat terdahulu seperti Taurat Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Amarahum ayyamul biha min tulil fajri ila ghurbi syamsi. Allah perintahkan Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Falam tasafan nahar, maka tatkala sampai waktu zuhur ajazu biha, mereka lemah kehilangan tenaga. Maka perintah ini Allah dikembalikan kepada Allah oleh mereka. Lalu Allah lanjutkan pada orang-orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mengamalkan dari zuhur sampai maghrib. Mereka ternyata hanya sampai asar, sama setengah main. Maka kemudian dikembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla meneruskan perintah ini kepada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Faya'malu bihi tamaman ila akhirah. Maka umat akhir zaman ini mengamalkan sempurna dari asar sampai maghrib. Fa'atahum qiratain. Maka orang Islam, umat akhir zaman dikasih 2 qirat, Yahudi dan Nasrani masing-masing 1 qirat. Protes mereka kepada Allah. Ya Rabb, falibada ajruna nisfu min ajrihim? Afala nahnu aksara umran wa amalan. Ya Allah, kok pahala kami setengah dari pahala umat akhir zaman, umat Muhammad? Bukankah kami panjang umur dan banyak amal? Kemudian Allah bertanya, azramtukum, apakah aku zalim pada kalian? Ahunaka adil minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Ini isyarat masa kita menetap di muka bumi. Tapi aneh ketika saya membahas hadis ini, saya disebut Ustadz cocok logi. Waspada, Ustadz cocok logi. Ini karena bukan ustadz mereka yang ceramah. Coba ustadz mereka yang ceramah, nggak akan ada kata cocok logi ya. Baik, nah ini saya gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Nah dari sini jelas ibafillah bahwa usia kita, umur umat akhir zaman adalah usia bangsa Yahudi ditambah usia bangsa Nasrani, ada ziyadahnya, ada masa fatrah. Para ulama membatasi tidak lebih dari 100 tahun. Sehingga berapa usia umat akhir zaman? 1500 tahun. Ini mohon maaf saya jelaskan lagi bagi yang sudah ya, karena di sini saya jelaskan, di sini belum. Ya, di sini belum saya jelaskan, dan mohon maaf saya jelaskan kembali. Berarti umat akhir zaman ini usianya 1500 tahun. Nah, dari sini hadir angka 1500 tahun. Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Timur Tengah, namanya sama dengan tokoh dari LPPI ya, Ustadz Muhammad Jamaluddin dari Indonesia Timur, Flores ya, atau Ternate di Indonesia Timur, sama namanya dengan yang di Timur Tengah. Beliau bahkan membuat sebuah buku khusus umur umat akhir zaman. Muncul pembahasan seperti ini. Nah, sekarang kita di tahun 1441 Hijriah. Kurangkan ke 1500. Jadi berapa lama lagi? 1500 dikurang 1441 Hijriah berapa, Bu? Ibu-ibu yang pinter ngitung nih. Biasa tiap awal bulan ngitung uang, Bu ya. Berapa, Bu? Halo, ibu-ibu masih ada? Kok suaranya nggak kedengeran, Bu? 1441 dikurang 5
59. 1500 dikurangkan 1441, 59. Tapi kan itu dihitung dari hijrah ke Madinah. Sebelumnya 13 tahun di Mekah. Berapa? 46 tahun. Apakah umat akhir zaman ini 46 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Lihat prediksi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Bukhari rahimahullah. Mereka memberikan prediksi juga ternyata. Kenapa tidak disebut cocok logi ya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan umat Islam ini aku perkirakan mungkin akan hidup sampai 1465 Hijriah. Imam Bukhari lebih lama lagi 1470. Saya lebih kurang dari itu. Betulkah demikian? Baik. Berangkat dari hadis yang tadi dibahas dalam film yang terakhir. Ini Wafila yang tadi saya bacakan. Mohon maaf saya pindah slide ke slide yang lain. Nah, kita bikin seperti ini. Yang pertama, fase nubuah. Ini berlangsung 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dimulai dari 60 Masehi, awal Rasulullah SAW diutus, sampai 632 Masehi, Rasulullah wafat. Kemudian diganti oleh khilafah. Muncullah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah artinya pengganti sistem kepemimpinan dunia, pemerintahan Islam dalam bentuk khilafah, pengganti manhaj nubuwah, mengikuti metodologi. Manhaj itu metode, cara. Jadi kalau ada kalimat manhaj salafus soleh, artinya cara, metode ulama salafus soleh hidup mengamalkan Islam. Boleh kita tidak berkiblat kepadanya, boleh kita mengikuti manhaj salafus soleh, tapi ada manhaj yang lebih penting untuk kita ikuti, manhaj nubuwah. Hati-hati, saya khawatir ada cara mereka musuh Islam menjauhkan kita dari manhaj yang benar. Apakah manhaj salafus soleh salah? Tidak. Tapi yang Rasulullah perintahkan adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ini yang Rasul perintahkan, lebih utama. Yaitu mengikuti manhaj nubuwah khulafai rasyidin. Wajib kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada kewajiban dari Rasulullah SAW perintah pada kita untuk mengikuti sunnahnya para salafus soleh. Tidak. Yang ada kewajiban adalah mengikuti sunnah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu wajib. Nah, yang ini manhaj salafus soleh dibesar-besarkan. Mohon maaf, saya bukan curhat ya. Karena saya khawatir kita salah hijrah di akhir zaman ini. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati. Rasulullah bersabda, saya khuruju fi akhir zaman qaumun, akan muncul di akhir zaman satu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Hebat mereka ketika salat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Seolah-olah Quran diturunkan pada mereka. Wa tahkiruna amalakum ma'amalihim, dan kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka. Tapi apakah Rasulullah SAW? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah SAW menyebutkan hum yamrukuna minad din kama yamrahu samun min ramyati. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Anak panah lepas dari busur, baik lagi tidak? Kalau mereka lepas dari Islam diibaratkan seperti anak panah, berarti mereka tidak balik lagi kepada Islam. Hati-hati, ini gambaran akan ada sebuah kelompok seperti ini di akhir zaman. Maka jangan cepat kagum pada seseorang yang hebat ketika berbicara. Lihat ketika dia bersikap di saat Islam dihina, di saat Quran diistahkan, mereka bicara ya baik. Dan kalau agama kita dihina, agama kita diinjak-injak, Rasulullah dihina, Allah dicaci maki, dihinakan, kita diam saja. Apa disebutnya? Nah, ini perkataan ulama salafus soleh ini. Mudah-mudahan mereka mengikuti, karena ini ulama salaf nih ya. Ikutin. Ya. Siapa? Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah beliau mengatakan, "Man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras." Siapa yang diam saja ketika kebenaran dihina, agamanya dihina, dia diam saja, cari aman dia. Itulah setan bisu. Siapa? Setan bisu. Makanya kita datang ke Jakarta, kita kumpul
mau silaturahmi di Jakarta, menyuarakan kebenaran, karena kita tidak mau diam saja ketika kebenaran dihina. Betul? Takbir. Itu kenapa kita hadir. Kenapa ada 411? Kenapa ada 212? Bukan kita majelis binatang. Kok ada fatwa begitu? Tuh kan, jadi salah pikiran saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke sini, kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun di akhir zaman ini, sehingga kita ada dalam satu jamaah dan imamah ketika Islam ini dizahirkan. Betul? Yakin Islam akan zahir? Kapan? Insya Allah kita hitung ya. Masih ada waktu? Masih? Ustaz? Alhamdulillah. Pak Kiai, mohon maaf ini saya lagi bersemangat Pak Kiai. Ya. Ada yang melihat dari sana ini. Akhwat melihat saya, astagfirullah. Oke, masih muda, mohon maaf. Aduh, maaf saya lupa ada istri saya hadir. Baik. Ya, kehilafahan menjadi pengganti Islam memimpin dunia. Ingat, kepemimpinan umat Islam fase yang kedua ini mendunia, bukan Mekah Madinah, bukan dunia. Dan Rasulullah SAW membatasi al-khilafatu fi ammati salasuna sana, summa mulkun ba'da dzalik. Salasuna sana. 30 tahun saja. Setelah itu mulkan kerajaan. Betulkah 30 tahun ini diwujudkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin? Kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar radhiyallahu an 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an 10 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu an 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an 6 tahun. Hitung berapa? 30. As-Safinah radhiyallahu an mengatakan, wajadnaha salasina sanah. Qala Rasulullah SAW, kami mendapati Abu Bakar sampai Ali 30 tahun. Betul. Berakhir di 661 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau kecewa kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah, inna nasa yubayyuna aliyan khalifatan rabi'atan min hulafai rasyidin al-mahdiyyin falimat tubayyuh. Hai Muawiyah, para sahabat, orang-orang muslim berbaiat pada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Kenapa engkau tidak berbaiat? Muawiyah berkata, aku kecewa kepadanya. Dia tidak menghukum pembunuh sepupu saya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sepupu saya. Itu pembunuhnya berkeliaran, kenapa tidak dihukum? Aku kecewa, kata Muawiyah. Sebetulnya Ali sudah memberikan pernyataan pada Muawiyah. Baiat dulu kepadaku, baru aku hukum mereka. Karena Ali bin Abi Thalib berhak untuk menguji ketaatannya. Beliau tidak mentaati Ali bin Abi Thalib, maka beliau hijrah. Dan beliau lebih ridho dengan sistem mulkan. Ketika Rasulullah hijrah para sahabat, Fathul Mekah hijrah ke Madinah, ke Mekah, kembali ke Mekah. Fathul Mekah itu sudah 10.000 orang. Muawiyah berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, ya Abbas, inna mulka ibn akhika qad kaburat. Hai Abbas, sesungguhnya kerajaan keponakanmu sudah besar. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Innahu laysa bimulkin, itu bukan kerajaan. Wa kinnaha nubuwatul lati anzala ila hadhil ummah, itu nubuah yang Allah berikan pada umat. Ya. Baik. Nah, maka apa kata Muawiyah? Faqad ama ana faqadritu bimulkin, aku lebih ridho dengan sistem mulkan, kerajaan. Nah, maka muncullah mulkan. Dia pergi ke Suriah, di Damaskus dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di tahun 661 Masehi. Nah, Al-Hasan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an merelakan kepemimpinannya diserahkan kepada Muawiyah demi umat Islam berjamaah, tidak berpecah belah. Maka disebut Amul Jam'i, Amul Jamaah, tahun berjamaah. Nah, disitulah awal mula munculnya mulkan, kerajaan. Kalau zaman sekarang nasionalisme. Muncullah dinasti Umayyah, suksesi terjadi dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, Mamaluk, Seljuk, dan terakhir Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di 1924, betul? Secara de facto 3 Maret 1924. Berarti tercatat dalam peradaban manusia, dalam sejarah, 3 fase umat Islam memimpin dunia. Kalau kita hitung dari 610 sampai 1924, 1315 tahun, betul? Bisa dihitung? Matematikanya versi kita, versi sekolah, bukan versi itu. Ya. Berapa? 1315 tahun. 1315 tahun umat Islam memimpin dunia. Ada tidak genosida kita lakukan
umat Islam melakukan seperti mereka membantai Palestina. Ya, seperti Suriah dibantai. Ada tidak? Terjadi tidak perang dunia? Lalu siapa yang teroris? Lalu siapa yang radikalis? Justru sains dan teknologi lahir dari kaum muslimin. Itu sumbangsih besar kita umat Islam terhadap peradaban dunia. Ya, di depan saya ada kamera. Kamera itu bahasa Arab, qamrah. Lensanya lensa oksikuler ditemukan oleh Ibnul Haytham yang hafal Quran di bawah 10 tahun. Di usia muda dia menemukan qamrah. Bapak kedokteran dunia Ibn Sina di masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, di usia para remaja kita gaul dan tawuran, dia sudah menjadi dokter pertama usia 18 tahun. Di usia 20 tahun belum membukukan kode etik kedokterannya dalam buku Qanun at-Tib atau Masterpiece of Medicine. 500 tahun dipelajari oleh Barat. Ya, ini sumbangsih kita terhadap peradaban. Jadi siapa yang teroris? Jadi siapa yang radikalis? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini kita ada pada fase yang keempat. Sekarang kita hidup di fase yang keempat, fase Mulkan Jabarian. Fase di mana Barat memimpin dunia. Ya, Mulkan Jabarian, kerajaan yang diktator, kejam, main bantai. Saddam liman aradah. Ya. Dimulai dari 1924 sampai hari ini. Umat Islam yang menguasai dunia dipecah-pecah seperti kue lapis dengan strategi mereka. The fight at impera. Ya, Mesir diberikan pada Prancis. Mesir Inggris, Afrika Prancis, kemudian Palestina Jordan Inggris, Suriah Libanon Prancis, Pakistan Inggris, Aljazair Prancis, Malaysia Inggris, kita Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baradu, bahasa Sunda araringgis ya. Itu bahasa Sunda. Nah, baik. Pertanyaannya, bagaimana warna peradaban dunia hari ini? Bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja, perang dunia terjadi, genosida terjadi. Jadi siapa yang layak memimpin dunia? Mari kita gunakan akal sehat kita. Baik, Bapak Ibu masih ada kan menyuarakan akal sehat? Masih berlaku? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaannya berapa lama fase yang keempat ini? Kita sudah ending pembahasan. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang yujaddidu dinah, yang akan memperbaiki agamanya. Ketika Islam dibikin abal-abal, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Qas dan sebagainya, maka beliau hadir untuk memperbaiki Islam, sehingga kita akan menyaksikan di masanya Islam seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Maka tidak ada perpecahan umat, ya, tidak ada iftirakul ummah saat itu, tidak ada firqah, yang ada adalah jemaah. Kemudian Islam akan memimpin dunia, dan kemudian dunia akan aman sejahtera. Yamlaul ardu adlan wa qistan kama muliyat zulman wa julan. Dia akan memimpin dunia dengan aman sejahtera, sebagaimana sebelumnya dengan pembantaian, perangan dan genosida dan kezaliman. 100 tahun satu kali setelah Rasulullah wafat. Pertanyaan, Dajjal, kalau Dajjal datang, itu kan ada tulisan kafir di sini ya, bisa dibaca oleh siapapun. Namun ketika masuk ke Indonesia, ditempelin dulu non-muslim tuh. Udah keluar dari Indonesia baru cabut lagi jadi kafir. Baiklah, fase yang kelima adalah fase khilafah akan kembali. Kemudian setelah Rasul menyebutkan khilafah, Rasulullah diam. Artinya, fase umat Islam berakhir di sana. As-sakat bimana kiamat. Nah, yukulan makumullah, artinya di sini Dajjal sudah tidak bisa hidup, sudah tidak ada. Karena ketika khilafah tegak, Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada lagi fitnah. La yuftanuna abadan. Ini saya dengar dari Dr. Muhammad Hasan, Syekh Muhammad Hasan dari Saudi Arabia. Beliau selalu mengatakan, Rasulullah bersabda, la yuftanuna abadan. Di fase yang kelima tidak ada fitnah. Berarti di fase ini tidak ada Dajjal. Dajjal sudah mati saat itu. Berarti Dajjal mati di sini. Berarti terbayang tidak Bapak Ibu, di 5 tahun ke depan kita akan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa dahsyat luar biasa. Dimulai dimunculnya Imam Mahdi. Khawatir saya Imam Mahdi dibaiat tahun depan.
Khawatir saya. Kenapa saya khawatir? Senang sebetulnya. Nggak akan ada lagi yang menghina kita. Nggak akan ada lagi perkataan-perkataan busuk, nggak ada. Yang buruk tidak ada. Tidak ada lagi caci maki terhadap Islam, nggak ada. Kita zahir di seluruh dunia. Itu senangnya. Tapi khawatirnya kita belum siap menghadapi fase-fase sulit itu. Walaupun pada akhirnya kita berjaya, tapi 5 tahun ini 5 tahun tersulit. Ada muncul Imam Mahdi, ada Malhamatul Kubra, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra, ada matahari terbit dari barat barangkali, ada muncul Dabah, ada Ya'juj Ma'juj. Pertanyaannya, apakah jika itu terjadi di 5 tahun, wifafillah, tidak dapat kita bayangkan peristiwa dahsyat 10 tanda besar hari kiamat, 5 diantaranya ada terjadi di zaman kita. Wifafillah, sudahkah siap kita menghadapi itu? Maka saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Baik, Wifafillah, inilah fase akhir zaman. Kenapa Allah memberikan pahala yang besar bagi kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Saking dahsyatnya fitnah ini, orang akan berganti akidah dalam sehari, kata Rasulullah. Badiu bil a'mali shalihat. Bersegera kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan fitnah petaka akan menimpa kalian. Saking dahsyatnya, orang akan berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'audi minad dunya. Menjual agamanya demi saya terlihat belum? Berarti kita berada di fase akhir. Inilah penjelasan saya. Betulkah kita berada di akhir zaman? Betul. Dan siapakah umat akhir zaman? Ya kita. Baik, Ibadah closing. Ini udah lebih dari 1 jam ya. Saya closing, Ibadah. Boleh pinjam Qurannya? Mohon maaf, saya peragakan kembali ini. Ustaz Jufri, Afan, saya peragakan ini. Boleh? Alhamdulillah. Ini asli Quran kan? Iya, alhamdulillah. Ibadah, yakin ini Quran? Yakin ya? Ada yang salah dengan Quran ini? Tidak ada. Kita sama ya. Baiklah, rahmatullah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Kalau kita bandingkan kita dengan sahabat, baik bagus mana, hebat mana kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Hebat sahabat, yakin? Abu Bakar itu orang mulia kedua setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Abu Bakar 2 kali lipat kualitas pahalanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Tapi walaupun demikian, ketika iblis berpapasan dengan Umar, begitu iblis tahu di depan ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Jadi kalau iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Baik, betulkah mereka yang lebih hebat imannya? Kita lihat hadis Rasulullah ini. Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, al malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim? Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Wajar mereka beriman. Allah ada di sisi mereka. Oh, gitu Rasulullah. Idzan antum ya Rasulullah anbiya wa rasul. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La, bukan kami. Kaifa la nu'minu wa wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu selalu turun kepada kami. Wajar kami beriman. Jibril selalu mendatangi kami, maka kami selalu tercas iman Islam kami. Bingung, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idzan nahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami para sahabat-sahabat Anda ya Rasulullah. La, bukan kalian. Tuh, ternyata bukan Abu Bakar. Wajar mereka beriman, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka kan? Kaifa la tu'minuna wa ana baina zahrikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung akhirnya para sahabat, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka bukan. Lalu siapa ya wafillah? Rasulullah SAW bersabda, alladzina a'jaba ilaina imanuhum alladzina yuhyuna min ba'dikum.
Orang-orang yang terhebat imannya bagi kita adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yatahiku nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bertemu dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ini tiket kita untuk menjadi umat yang terbaik. Takbir. Ibadillah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita satu-satunya kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad kalau bukan dari kitab ini? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Allahu Akbar. Para Nabi dan Rasul mereka meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami di akhir zaman. Kenapa mereka? Mereka rindu ingin bertemu dengan kita karena pertarungan kita luar biasa. Baik, Iwabillah, aduh, 2 menit lagi Ustaz. Iwabillah, sebentar. Hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil, betul? Berbicara pertarungan yang paling ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Kalau babak final yang ditunggu-tunggu yang menentukan pemenang dan kalah, berarti pemainnya cadangan apa yang terbaik? Yang terbaik. Lupakah kita? Pertarungan hak dan batil yang dimulai dari Nabi Adam melawan iblis hari ini ada pada babak final. Kita tidak didampingi oleh seorang Nabi pun, bahkan Nabi kita pun tidak hadir. Dan yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Maka pertarungan akhir zaman, pertarungan paling bergengsi, bukan mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul, dan bukan hanya mempertaruhkan Nabi dan Rasul kita yang mulia, tapi yang kita pertaruhkan nama baik Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Maka yakini, inilah pertarungan terbaik dan inilah umat yang terbaik. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terima kasih wabillah dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan siapakah umat akhir zaman. Jadi siapa umat akhir zaman? Insya Allah kita. Ya, wabillah, mudah-mudahan sekali lagi ada kabar gembira sebetulnya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah saya sampai besok hari berada di Jakarta. Sampai besok malam saya berada di Tangerang dan Jakarta. Hari ini ada 3 pertemuan, besok ada 4 pertemuan. Ya. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah melindungi saya. Saya rindu ingin melihat bendera merah putih berkibar di bumi Syam. Karena itulah makhluk yang terbaik di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Rahmat Baikuni.